lanjut lagi soal ini ya. Jadi kita sudah membahas ya. Jadi benda ini punya massa 10 kg berada pada bidang datar yang kasar gitu kan. Koefisien geseknya sudah diketahui. Koefisien gesekan statis 0,5 ya. Sebenarnya koefisien gesekan statis maksimum ya. Nah, kemudian koefisien gesekan kinetis atau mu k 0,2. Ya, tentukan gaya gesekan jika benda diberi gaya F sebesar, nah jadi gaya luarnya beda-beda ya, mulai 30, 50, dan 70. Kita sudah membahas ini kan, sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya ya. Nah, jadi karena ada rumus sigma F ya, sigma F sama dengan M kali A. Nah, M kali A ya, kan, maka sigma F-nya ini kan, nah sigma F-nya itu atau kita balik ya, A sama dengan sigma F dibagi M ya, itu kan. Nah, tadi sudah kita jawab ya, sigma F-nya ya, tentukan gaya gesek. Oh, gaya geseknya udah ya. Nah, gaya gesek itu Fs ya, gaya gesekan statis itu Fs, tapi ada dua, Fs biasa dan Fs max ya. Nah, Fs max itu jika Fs-nya sama dengan ya, sama dengan mu. Jadi jika gaya luar sama dengan Fs ya. Jika gaya luar sama dengan Fs max gitu. Gaya gesekan statis maksimum sama dengan gaya luar. Nah, maka gaya gesekan sama dengan rumus gitu ya. Jadi rumus Fs sama dengan mu s kali n itu untuk pengujian ya, untuk gaya gesekan statis maksimum. Nah ini, nah, jika gaya luar sama dengan rumusan, nah maka gaya gesekannya, maka maksudnya gaya gesekan itu sama dengan gaya gesekan statis maksimum. Tetapi kalau gaya luar ya kurang dari rumusan gaya gesek statis, maka gaya gesek statis ini akan sama dengan gaya luar gitu. Nah, kenapa? Karena gaya gesekan itu kan reaksi ya. Jadi massa reaksi melebihi aksi gitu kan. Nah, jadi rumus Fs sama dengan mu s kali n itu ya. Nah, rumus ini hanya untuk pengecekan ya. Hanya untuk pengecekannya. Nah, awal-awalnya kan. Jadi kalau gaya luar sama dengan ini, nah, berarti gaya gesek sama dengan gaya geseknya sudah mencapai maksimum gitu kan. Nah, dan gaya luarnya sama dengan gaya gesek ya, itu kan. Maaf ya kalau kita ulang sedikit supaya tidak pusing ya. Jadi gaya gesek itu kita bagi dua ya, gaya gesek statis ya. Nah, pertama gaya gesek statis biasa ya, gaya gesek statis biasa. Yang kedua gaya gesek statis maksimum ya, gaya gesek maksimum ya, S max. Nah, itu gaya gesek statis. Nah, kalau Anda bingung kenapa ini Fs, ini Fs juga ya. Ini Fs dalam arti umum ya. Ini Fs dalam arti khusus gitu. Nah, jadi dalam arti umum itu ya gesekan statis maksimum itu termasuk gesekan statis gitu kan.
dan gaya gesekan statis yang biasa adalah gaya gesekan statis di sebelum maksimum. Nah, berarti ini menggunakan aksi reaksi, ini menggunakan rumus gitu kan nantinya ya. Nah, jadi rumus umum Fs sama dengan ya mu s ya mu s ya kali n ya. Mu s dikali n ini adalah untuk pengecekan ya. Nah, kita kalikan saja mu s 0,5, n nya mg kan, jadi mu s kali nantinya kan ini ya, mu s kali mg kan nantinya, karena n sama dengan mg untuk bidang datar ya. Nah, untuk bidang datar, nah kita bicara untuk bidang datar, dan nanti mu s kali mg berarti m nya 10, g nya 10, jadi 0,5 kali 10 kali 10 berarti 0,5 kali 100 sama dengan 50. Nah, itu rumus ya. Kita cek gaya luarnya berapa. A itu gaya luarnya 30 kurang dari 50, maka gaya geseknya adalah sesuai dengan gaya luar 30 ya, itu kan. Ulangi lagi ya. Kemudian bagaimana kalau gaya geseknya gaya luarnya 50 B ya. Nah, di sini mu s kali mg juga ya, mu s kali n itu tadi 50. Jadi kalau pas ya, maka gaya gesekan itu sudah mencapai maksimum. Jadi kita ambil ini ya, gaya gesekannya mencapai maksimum. Nah, berarti Fs max adalah 50, gaya gesekannya juga 50 sesuai rumus kalau pas ya. Jadi kalau gaya luar sama dengan rumus berarti gaya gesekan mencapai maksimum gitu. Nah, bagaimana kalau gaya luar itu melebihi gaya gesek rumus ya, melebihi rumusan gaya gesek statis mu s kali mg, maka gaya geseknya berubah menjadi mu k kali n, gaya gesek kinetis ya. Jadi 0,2 kali mg kali 100 jadi 20 ya, jadi gaya ya berarti 20 ya, jadi gaya gesek kinetisnya 20. Nah, kalau gaya gesek statis 20 berarti berapa sigma f nya adalah 50. Nah, jadi kalau digunakan rumus ya, sini sigma f nya kalau kita menghitung A, sigma f nya adalah 70. Berarti ini adalah gaya luar dikurangi gaya gesek kinetis ya, FK dibagi M. Nah, gitu. Jadi 70 dikurangi 20 dibagi 10 berarti 50 dibagi 10 adalah 5 ya, A nya makanya di sini 5. Kalau C nya, kalau gaya luarnya 70. Nah, kalau gaya luarnya 50 dan 30 ini kan belum bergerak ya, berarti percepatannya 0 sama-sama ya. Nah, belum ada percepatan, kita bilang percepatan ya. Nah, itu mudah-mudahan paham ya, dan kalau kurang paham boleh di komentar ya. Kita lanjut. Nah, sekarang untuk persoalan ya, untuk ini ada trik dari suatu itu ya, dari Pak Anang ya, dari Pak Anang nih. Untuk katron yang licin dan masanya diabaikan, maka percepatan itu sigma F dibagi sigma M ya. Nah, nantinya sigma M kali G ya dibagi sigma M. Nah, ini ya. Nah, untuk katron yang licin. Kemudian di sini ada nanti ada teori ya ini. Kalau benda itu menggantung, K sama dengan 1. Nah, K itu dalam hal ini apa ya? K itu adalah koefisien untuk massa gitu ya.
koefisien untuk massa